Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jose Abdallah. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menyederhanakan bentuk pangkat atau yang biasa kita kenal dengan eksponen. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri dan cara menyederhanakan bentuk pangkat. Nah, pada video kali ini masih sama, kita akan membahas mengenai menyederhanakan bentuk pangkat atau eksponen bagian yang kedua. Kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan videonya. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal yaitu 4A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 dibagi 2A pangkat 2 itu sama dengan. Nah, bentuk ini itu sama saja dengan bentuk seperti ini kan? Menjadi per. Pembagian itu sama saja dengan per. Nah, ingat ada sifat A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama saja dengan A pangkat M dikali N. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi 4 pangkat 2 dikali A pangkat 3 dikali 2. Jadi pangkatnya kita kalikan. A pangkat 3 kali 2. Sehingga bisa kita sederhanakan bentuk ini menjadi 4 pangkat 2 yaitu 16, A pangkat 3 kali 2 yaitu 6, per 2A kuadrat. Ada sifat juga bahwa apabila ada A pangkat M per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 16 bagi 2 berapa? 8. A pangkat 6 per A pangkat 2 menjadi A pangkat 6 dikurangi 2. Sehingga diperoleh 8A pangkat 4. Jadi, bentuk sederhana dari bilangan berpangkat ini adalah 8A pangkat 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 3P pangkat negatif 2 dikali Q pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan negatif 2, per 3 pangkat 2 dikali P pangkat negatif 1 dikali Q pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan negatif 3 adalah. Bisa kita rubah bentuk ini dengan menggunakan sifat A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Sehingga menjadi 3 pangkat negatif 2 dikali P pangkat negatif 2 dikali negatif 2 menghasilkan 4. Lalu Q pangkat 3 dikali negatif 2 menghasilkan Q pangkat negatif 6. Begitupun penyebutnya. 3 pangkat 2 dikalikan dengan negatif 3 menghasilkan 3 pangkat negatif 6. Selanjutnya P pangkat negatif 1 dikali negatif 3 itu sama dengan P pangkat 3. Selanjutnya Q pangkat 2 dikali negatif 3 itu sama dengan Q pangkat negatif 6. Lalu bisa langsung kita sederhanakan nih bentuk ini sesuai dengan sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, 3 pangkat negatif 2 dikurangi pangkat penyebutnya nih, negatif 6. Lanjut, untuk P pangkat 4 dikurangi juga pangkat penyebutnya yaitu 3, dikurangi 3. Lalu, Q pangkat negatif 6 dikurangi juga pangkat penyebutnya yaitu dikurangi negatif 6. Maka bisa diperoleh 3 pangkat negatif 2 dikurangi negatif 6 itu sama dengan 3 pangkat 4. P pangkat 4 dikurangi 3 menghasilkan P pangkat 1. Q pangkat negatif 6 dikurangi negatif 6 sama dengan Q pangkat 0. Nah, ada sifat itu A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, berapapun bilangannya apabila dipangkatkan dengan 0 menghasilkan 1. Jadi, bentuk ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 4 itu 81, P pangkat 1 itu P, Q pangkat 0 itu 1. Jadi bentuk sederhananya adalah 81P. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan 1 dalam bentuk pangkat positif. Jadi kita harus rubah bentuk ini dengan pangkatnya itu harus positif. Ingat ada sifat A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi 1 per X ditambah 1 per Y per 1 per X dikurangi 1 per Y pangkat negatif 1.
Bentuk ini bisa kita pisahkan menjadi 1 per X ditambah 1 per Y di pangkat negatif 1 per 1 per X dikurangi 1 per Y pangkat negatif 1. Nah, sesuai dengan sifat ini, bentuk ini menjadi 1 per X dikurangi 1 per Y per 1 per X ditambah 1 per Y. Jadi yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, dengan menyamakan penyebutnya menjadi XY semua. Lalu XY kita bagikan dengan X, itu menghasilkan Y. Y dikali 1 menghasilkan Y. XY dibagi dengan Y, itu X. X dikali dengan negatif 1 menghasilkan negatif X. Begitupun untuk penyebutnya sama pengerjaannya seperti itu. Nah, di sini ada pembagian bentuk pecahan. Ingat, saya sudah menjelaskan pada video mengenai perkalian pada bilangan pecahan. Apabila ada pembagian pada pecahan bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Y dikurangi X per XY dikali XY per Y ditambah X. Nah, yang sama tuh XY bisa kita hilangkan. Sehingga hasil akhirnya adalah Y dikurangi X per X ditambah Y. Nah, sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.